Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini agenda kita yaitu masih terkait dengan analisis jurnal, melanjutkan ya dari pertemuan minggu lalu mengenai pembahasan analisis jurnal dengan judul Peran Intrapreneurship dalam Membangun Daya Saing Kultural di Perguruan Tinggi, sebuah kerangka penelitian. Nah, ini jadi jurnal ini berkaitan dengan intrapreneurship ya. Intrapreneurship yaitu karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dalam membangun daya saing kultural di perguruan tinggi. Jadi kaitan intrapreneurship dengan perguruan tinggi. Ini ditulis oleh Agustinus Dedi ini dari Binus University. Kita memulai dengan abstraknya ya, kita baca abstraknya dulu. Makalah ini mengembangkan sebuah kerangka kerja konseptual untuk studi terencana yang akan menguji peran intrapreneurship dalam membangun daya saing budaya di pendidikan tinggi. Intrapreneurship atau kewirausahaan dalam organisasi atau dalam perusahaan digunakan pada tingkat organisasi. Penelitian sebelumnya berpendapat bahwa 4 variabel daya saing budaya, kewirausahaan, inovasi, orientasi pasar, dan pembelajaran organisasional memiliki efek langsung pada kinerja organisasi. Jadi ada 4 pengaruh elemen berbasis pasar, yaitu intrapreneurship, orientasi pasar, inovasi dan pembelajaran organisasi terhadap kinerja akan dikaji dengan menguji 2 model analisis alternatif di berbagai jenis institusi perguruan tinggi. Ukuran dan usia institusi PT juga dianggap sebagai elemen interaktif yang mungkin berbeda di berbagai instansi PT. Pengujian 2 model alternatif di negara berkembang akan mendukung apakah generalisasi dari 2 model alternatif dan konstruksi yang digunakan dalam pengaturan negara yang berbeda dapat diterima. Nah, jadi tujuannya dari artikel di jurnal ini untuk mengetahui ya peran intrapreneurship terhadap membangun daya saing kultural di perguruan tinggi, di mana ini penelitiannya dilakukan di beberapa perguruan tinggi gitu ya. Tapi ini sesuai dengan judulnya masih sebuah kerangka penelitian ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas dan sudah kita ulang-ulang ya, kalau menulis artikel jurnal itu diawali dari abstrak gitu ya, yang merupakan inti ya dari keseluruhan isi artikel, mulai dari pendahuluan, ada bagian metode dan hasil. Nah, jadi kalau di sini ini memang masih kerangka penelitian, jadi masih bagaimana lebih ke metodenya, bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, kita mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan ini ada beberapa paragraf. Kita mulai dari paragraf pertama yang diawali dengan paragraf yang isinya tentang meningkatnya persaingan perguruan tinggi di Indonesia menuntut perubahan internal bagi setiap organisasi dalam menyiapkan strategi bersaing agar tetap bertahan dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian. Nah, biasanya isi dari paragraf itu intinya ide pokok dari sebuah paragraf itu biasanya di kalimat pertama. Nah, mungkin kita nggak baca secara lengkap ya, tapi dibaca per paragraf intinya seperti apa, nanti secara lengkap kalian bisa baca sendiri. Jadi di paragraf pertama itu membicarakan tentang meningkatnya persaingan perguruan tinggi di Indonesia
yang menuntut adanya perubahan internal bagi setiap organisasi dalam menyiapkan strategi bersaing. Selanjutnya di paragraf kedua, dalam ekonomi transisi, negara berkembang bergerak menuju ke arah ekonomi maju. Pertumbuhan biasanya menjadi tujuan utama. Hal ini terjadi pula dalam industri perguruan tinggi. Pertumbuhan dan kemampuan bertahan telah menjadi tujuan yang paling umum. Oleh karenanya sangat penting untuk menerapkan teori manajemen strategi pada perguruan tinggi, karena hal ini memberikan beberapa pandangan yang berbeda pada penentuan keberhasilan ekonomi, seperti pandangan berbasis sumber daya dan pendekatan kekuatan persaingan. Nah, jadi di dalam perguruan tinggi itu juga dalam paragraf ini ya bisa dianggap sebagai sebuah industri ya. Nih, industri perguruan tinggi. Jadi ya perguruan tinggi itu juga ditentukan dengan adanya kemajuan teknologi. Jadi mempengaruhi ya, kemajuan teknologi juga mempengaruhi terhadap perkembangan perguruan tinggi. Dan juga strategi-strategi apa yang terus dikembangkan oleh perguruan tinggi untuk mencapai keberhasilan. Makanya di sini juga ada teori manajemen strategi. Di paragraf 3, dengan menggabungkan konsep RBV atau tadi ya, pandangan berbasis sumber daya, resource based view, perusahaan dan organisasi yang digerakkan pasar, Holtz, Now, dan Kandemir menyatakan bahwa 4 komponen berbasis pasar, entrepreneurship, inovatif, market orientation, dan organizational learning secara bersama-sama meningkatkan daya saing kultural perusahaan. Nah, jadi ini sesuai yang ada di abstrak tadi, ada 4 komponen berbasis pasar sesuai dengan konsep RBV. Ini yang meningkatkan daya saing kultural perusahaan atau cultural competitiveness. Nah, jadi ini perusahaan yang dimaksud di sini adalah perguruan tinggi. Jadi istilah intrapreneurship, kewirausahaan dalam organisasi, digunakan sebagai studi pada tingkat organisasi. Selanjutnya yang dimaksud daya saing kultural adalah tingkat di mana organisasi cenderung menemukan dan mengisi kesenjangan antara apa yang diinginkan oleh pasar dan apa yang ditawarkan oleh pasar saat ini. Nah, jadi ini dari paragraf ini dibicarakan bahwa dampak entrepreneurship sebagai salah satu dari 4 komponen berbasis pasar berlaku pada jenis organisasi yang berbeda. Nah, jadi ini untuk selanjutnya ini masih membahas berkaitan dengan intrapreneurship dan juga berkaitan dengan 4 dari RBV tadi ya, 4 komponen RBV tadi ya. Nah, jadi di bagian latar belakang itu biasanya ya memuat alasan-alasan mengapa penelitian ini dilakukan gitu ya. Langsung kita lanjut di sini ya. Biasanya juga di latar belakang juga disisipkan teori-teori ya. Kalau misalkan tidak ada bahasan khusus tentang kajian teori, jadi latar belakang ini dikaitkan dengan penelitian sebelumnya. Ini lanjut ke sini, penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan, yaitu bagaimana peran intrapreneurship dalam membangun daya saing kultural pada lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Lalu yang kedua, apakah terdapat perbedaan peran intrapreneurship dalam membangun daya saing kultural pada lembaga perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan usia dan ukuran organisasi. Nah, jadi yang pertama bagaimana perannya, yang kedua apakah ada perbedaan perannya jika ditinjau dari perbedaan usia.
dan ukuran organisasi. Nah, jadi ini untuk pendahuluannya dapat disimpulkan bahwasanya di pendahuluan itu dituliskan alasan-alasan mengapa penelitian dilakukan atau mengapa artikel ini ditulis ya. Dengan tujuannya ada dua, yaitu untuk mengetahui peran intrapreneurship dalam membangun daya saing kultural pada organisasinya di sini perguruan tinggi, lalu bagaimana perbedaan perannya terhadap daya saing kultural ini ya. Nah, selanjutnya untuk bagian setelah pendahuluan itu kalau di sini ini ada kajian teori ya. Namun di beberapa artikel, di beberapa jurnal itu tidak mencantumkan atau tidak disuruh untuk menulis kajian teori. Ini lebih ke opsional, tergantung dari template jurnalnya. Kalau di sini kebetulan ada bagian kajian teori membahas tentang konsep entrepreneurship, innovativeness, market orientation, organizational learning, ya, konsep intrapreneurship, lalu dimensi intrapreneurship. Ini ada beberapa kajian teori. Jadi kajian teori ini menyesuaikan dari pembahasan setiap artikel. Jadi bisa dikembangkan sesuai dengan pembahasan artikel. Tapi ini nggak wajib ya. Biasanya kalau di artikel-artikel jurnal itu banyak yang nggak usah memakai kajian teori. Karena kajian teori ini secara tidak langsung sudah tercantum di bagian pendahuluan atau mungkin di bagian pembahasan gitu ya. Jadi tidak perlu ada bagian kajian teori sendiri. Ya, ini yang pertama tadi bagian pendahuluan, yang kedua bagian kajian teori, ini selanjutnya yang ketiga bagian metode. Nah, jadi metode itu membahas bagaimana cara pengambilan data, lalu cara analisis data, dan sampai cara memaparkan datanya. Ini kita baca sekilas ya. Dari metode ini diketahui bahwa data dihasilkan dari survei primer, interview, dan mail survei atau dari wawancara dan juga survei berdasar menggunakan email ke seluruh lembaga perguruan tinggi, negeri dan swasta yang diambil sebagai sampel dari direktori perguruan tinggi. Metode sampling dalam riset ini menggunakan stratified proportional sampling. Kurang lebih 500 kuesioner dikirim karena jumlah ini menjangkau lebih dari 10% dari jumlah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi penelitian ini menggunakan interview dan mail survei, lebih ke online ya, dikirim melalui email setiap perguruan tinggi. Nah, ini penjelasan tentang cara pengambilan data dan analisis datanya. Untuk analisis data ini menggunakan SEM, Structural Equation Modeling, menggunakan aplikasi LISREL. Metode ini bisa berbeda-beda ya dari setiap penelitian, menyesuaikan kebutuhan peneliti. Ini masih penjelasan tentang metode ya, pengembangan model penelitian. Ini pengembangan dari metode tadi, lalu aplikasi model, implikasi yang diharapkan. Nah, jadi ini kan dari judulnya tadi diketahui bahwa penelitian ini masih sebuah kerangka ya. Jadi ini sampai metode saja. Tapi kalau yang sudah penelitian lengkap itu dilanjutkan ke bagian hasil pembahasan kesimpulan. Nah, jadi kalau ini kan masih sebuah kerangka, jadi sampai ke sini ya, implikasi yang diharapkan. Pengembangan model ini diharapkan akan memiliki beberapa implikasi manajerial, yaitu 10 model alternatif analitis dan butir-butir yang digunakan dalam riset dapat digunakan oleh pengelola perguruan tinggi sebagai dasar untuk meningkatkan daya saing kultural. Yang kedua, dapat diyakini bahwa organisasi dengan orientasi intrapreneurial lebih cepat tumbuh dibandingkan organisasi yang tidak berorientasi pada intrapreneurial.
Jika riset ini dapat memberikan bukti bahwa intrapreneurship menyumbangkan pertumbuhan yang lebih baik dalam ekonomi transisi, pengelola perguruan tinggi dapat merancang kembali praktik bisnis dengan lebih mendorong tindakan intrapreneurial. Tingkatan dari 4 komponen berbasis pasar yang lebih tinggi seharusnya memungkinkan perusahaan berada pada posisi yang kompetitif untuk tingkat kinerja yang lebih tinggi. Dan yang keempat, dampak interaktif dari keempat komponen berbasis pasar mungkin berbeda dari ukuran dan status organisasi. Nah, jadi ini harapannya ya, harapan dari penulis ketika penelitian nanti dilakukan. Jadi kalau yang saya tangkap di sini ya, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini kan untuk mengetahui ya bagaimana ketika dari setiap perguruan tinggi itu paham konsep intrapreneur, apakah itu akan mempengaruhi daya saing perguruan tinggi gitu kan ya. Jadi ternyata ada harapan ketika setiap perguruan tinggi itu menerapkan konsep intrapreneur yang kita sudah bahas minggu lalu ya tentang prinsip intrapreneur. Ketika sudah menerapkan prinsip intrapreneur dalam sebuah organisasi perguruan tinggi, maka itu harapannya dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi gitu ya. Penutupnya, artikel ini membahas tentang pengembangan kerangka konseptual untuk menguji hubungan antara daya saing kultural dan kinerja perguruan tinggi. Intrapreneurship dinilai memiliki peran dan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja di perguruan tinggi. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan suatu model yang bisa menggantikan peran entrepreneurship dalam dimensi daya saing kultural. Ini masih akan penelitian ya. Langkah selanjutnya adalah menguji ke-10 model dengan tujuan untuk menemukan hasil yang diharapkan sebelum generalisasi dapat dibuat. Nah, itu penutupnya ya. Selanjutnya ini harus ditulis ya, daftar pustakanya, semua yang dikutip dari tulisan orang lain harus ditulis daftar pustakanya. Nah, untuk tugasnya ini ya. Tugasnya silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Ini kan intrapreneurship dari bagian penutup. Ini ada tulisan intrapreneurship dinilai memiliki peran dan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja di perguruan tinggi. Tugasnya yaitu mengapa intrapreneurship ini dapat berperan dalam memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Bisa menjelaskan mengenai hubungan intrapreneurship, lalu alasannya mengapa intrapreneurship ini berperan ya dalam meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Nah, mungkin itu saja materi dari saya dan penugasannya ya. Silahkan dicermati untuk materi ini dan penugasannya dikirimkan untuk minggu depan. Terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.